Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ada di pertemuan ketiga mata kuliah media sosial dan kita akan membahas mengenai halayak dalam media sosial. Kalau di pertemuan kedua kita melihat halayak dari penelitiannya APJI 2024 dan dilihat di sana bahwa pengguna media sosial Indonesia didominasi oleh kelompok Gen Z ya. Media sosial yang banyak digunakan masih Facebook, Instagram, dan TikTok. TikTok buat yang Gen Z ya. Agendanya hari ini kita akan bahas halayak media sosial, kemudian memanfaatkan halayak untuk kepentingan komersil, misalnya seperti engaging the audience, dan bahasa di media sosial. Ini ada video, nanti kita mainkan di kelas saja ya. Siapa halayak media sosial itu? Nah, kita berangkat dari definisi halayak dulu. Halayak diartikan sebagai individu-individu yang bertemu, kemudian bertemu di waktu yang sama, terutama dalam mengakses media yang sama juga, gitu, atau media yang berbeda. Halayak dalam dimensi informasi maupun peristiwa karakternya, karena konteksnya adalah perkembangan media, jadi kita hubungkan dengan media. Karakternya pertama, individu berbagi pengalaman dalam kehidupan, memiliki kesadaran historis terhadap media, bersifat heterogen dan tersebar di beberapa wilayah. Riset halayak. Ini ada beberapa riset halayak ya. Saya ambil dari bukunya Nasrullah. Jadi menurut ilmu komunikasi, pembabakan halayak itu banyak bentuknya. Misalnya dimulai dari, kalau di era digital ada pendapat perspektif mikro dan makro. Nah, ini dimulai dari Wilbur Schramm 1954 yang mencetuskan konsep halayak aktif. Kok halayak aktif sih? Ya karena sebelumnya halayak itu nggak dianggap aktif. Yang aktif itu adalah media. Jadi halayak itu terima-terima aja apa kata media. Tapi sejak penelitiannya Wilbur Schramm, dia menilai bahwa halayak itu aktif kok. Aktif apa? Aktif dalam menerima pesan. Kalau dia nggak suka ya dia tinggalin gitu, atau nggak dibaca sama dia. Nah gitu ya. Penelitian itu semakin berkembang hingga muncul pendekatan uses and gratification. Nah, kepuasan media ini, ngapain sih kita mengakses media selain ada kebutuhan? Karena kita juga cari kepuasan ternyata ya, kalau menurut penelitiannya uses and gratification. Halayak ini dianggap aktif dan punya ketergantungan atau tujuan pribadi, tujuan masing-masing. Kepuasan setiap orang juga berbeda-beda, tergantung bagaimana cara ia meluapkan emosi. Kepuasan dalam menyaksikan opera sabun. Jadi orang opera sabun tuh sinetron ya, atau drama TV. Jadi menurut penelitiannya Herzog, ngapain sih orang nonton sinetron? Satu, melepaskan emosi. Dua, sebagai hiburan atau imajinasi, ya imajinasi yang ada di dalam dirinya dia. Tiga, adalah mendapatkan saran. Nah, sekarang halayak pada media baru nih, media sosial salah satunya. Dalam perspektif media sosial, hubungan halayak dan media perlu didefinisikan ulang. Karena karakter media sosial ini berbeda dengan media konvensional. Halayak tidak lagi pasif, bener ya, halayak tidak lagi pasif. Kenapa? Kita yang megang gadget, kita mau scroll mana kek ya, kita mau komen apa kek, itu bisa. Itu yang disebut dengan halayak yang aktif, tidak tersentral, tidak terisolasi. Kegiatan ini pula yang akhirnya menciptakan bahasa baru. Bahasa apa? Bahasa media sosial, bahasa global. Ada istilah-istilah kayak YOLO gitu kan, ASAP, as soon as possible. Ini bahasa-bahasa yang tadinya tuh nggak ada. Nah, sekarang muncul ya, ini istilah lain ya. Karena ada di media sosial muncul istilah prosumer, produser sekaligus konsumer. Producer sekaligus usage atau user.
Kekuatan halayak dalam keterlibatannya pada media konvensional. Nah, kalau di media konvensional itu media punya rahasia gitu, rahasia konten ya. Kemudian sikap terhadap media juga macam-macam ya. Kan tujuannya sebetulnya opini publik. Nah, sikapnya juga macam-macam. Ada yang pro, ada yang kontra. Produksinya tidak transparan, tapi gara-gara ada media sosial tidak ada lagi rahasia konten ya. Konten-konten cara mengakses, cara mendownload YouTube tanpa aplikasi, itu semua pokoknya cara-cara bisa kita cari di media sosial. Ini contohnya nih ya, yang lagi ramai kemarin iSospeed datang ke Indonesia. Lihat Indonesia penontonnya paling banyak ya. Di channel ini video yang paling banyak diraih oleh Indonesia. Halayak media sosial, ada istilah namanya digital free labor. Apa tuh artinya? Bahwa secara tidak langsung kita ini seperti buruh digital, disuruh nge-share, disuruh subscribe guys, subscribe. Nah tuh ya, dan kita senang-senang aja gitu, kita nggak ngerasa dikerjain ya. Padahal ini sebetulnya adalah labor. Labor kan artinya apa coba? Buruh, tenaga kerja buruh yang nggak dibayar, tapi kita ikhlas. Subscribe lah, komen, like lah gitu ya. Ada yang bakal istilah subscribe masuk surga. Nah itu lebih aneh lagi. Kita nggak berasa gitu ya. Tuh ya, ini contohnya nih, berbagai cara ngemis subscribe di media sosial. Nanti kita mainin ya kalau di kelas aja. Nah sekarang bahasa media sosial, tadi kan ada tuh terminologi kayak YOLO, ASAP, apalagi ya, LO, loud gitu kan ya. Nah ini bahasa media sosial yang lain ada munculnya ikon-ikon kayak begini nih, emoticon. Sekarang kita juga gitu kan, kalau misalnya kirim WA mohon maaf ada tangan lagi begitu ya kan. Itu bahasa media sosial, bahasa yang muncul yang baru ya. Nih contohnya ya, ini saya coba silakan teman-teman nanti baca ya. Ini kan udah jelas-jelas dibilang bahasa Indonesia, bukan, nggak bisa dibaca ya. Memunculkan bahasa seperti ini. Ada dua istilah, NetSpeak sama NetLingo. NetSpeak artinya pembicaraan seolah-olah bahasa tertulis. NetLingo penggunaan teks yang seolah-olah sedang bicara. Teks seolah-olah sedang bicara, mengungkapkan. Nah ini biasanya NetLingo tadi ya, emoticon. Nah NetSpeak morphemes kayak begini nih kayak gini nih NetSpeak. Kalau lihat dari penelitian ABGI kemarin ya kan paling tinggi Gen Z. Nah Gen Z nih ada buku dari Muhammad Faisal 2017. Dia kasih karakteristik generasi Pi. Apa? Sama, kalau dilihat dari gerakan politiknya disalurkan melalui media online. Jadi kalau nggak suka kita ngoceh-ngoceh di media sosial. 2, pertemanannya banyak dilakukan dalam aplikasi chat. Nah ini kalau dilihat dari menangani masalah pribadinya itu banyak, tapi terutama dalam bidang ini nih, jomblo, kekhawatiran sendiri ya, minder sosial. Ini berdasarkan penelitiannya Faisal ya. Minder sosial, takut gagal, bagaimana cara menyelesaikan diri dengan orang tua di era digital, dan mengejar kekinian. Mengejar kekinian maksudnya gimana? Handphonenya yang mana, yang Apple kali ya, yang apa. Terus apalagi motor, baju, fashion, berapa harga outfit lo, yang kayak gitu-gitu loh kan, ada konten-konten. Ini kalau dilihat dari pribadi, ini gerakan politik, dan ini dilihat dari penelitian mengenai bagaimana menyalurkan emosinya. Ternyata generasi Pi dianggap memiliki kesulitan dalam menyalurkan atau mengekspresikan emosi, dan dia banyak menyalurkan melalui media sosial. Ya, kenapa? Jadi agak-agak kikuk ya kalau ketemu orang, kurang cair gitu. Memilih sebagai dalam bidang pekerjaan, lebih banyak yang memilih sebagai pekerja kreatif. Nah itulah teman-teman sekilas mengenai halayak media sosial. Mungkin kita di kelas nanti bisa lebih dalam lagi kita bahas ya melalui diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.